Sidang Perkara Pidana Nomor Registrasi Perkara PDM strip 45-11-2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa dipersilakan menempati tempat masing-masing. Apakah penasihat hukum terdakwa hadir? Hadir yang mulia, perkenankan kami untuk mengajukan surat kuasa khusus. Baik, silakan dibacakan. Baik yang mulia, kami selaku advokat dari Kantor Hukum Jack Kastanya SH Darekan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2024 menyatakan bahwa kami diberi kuasa secara khusus untuk mendampingi, mewakili, dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa Saudara Ayam selaku tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan terhadap korban Saudara Bebek sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP dan pasal 365 KUHP yang sedang ditangani oleh Polres Metro Lampung mulai dari tahap penyidikan di kepolisian hingga persidangan di pengadilan negeri dan upaya hukum selanjutnya termasuk pada tahap penyidikan dan penuntutan di kepolisian dan kejaksaan. Penerima kuasa berwenang untuk mendampingi serta memberikan advis hukum kepada pemberi kuasa dan setiap pemeriksaan atau BAP mengajukan berbagai surat permohonan termasuk permohonan penangguhan dan pengalihan penahanan, pembantaran maupun permohonan lain yang dianggap perlu, membuat dan menyampaikan surat-surat keberatan, tanggapan, serta sanggahan yang berhubungan dengan proses penyidikan dan penuntutan, serta menerima dan mempelajari berkas perkara. Selanjutnya pada tahap persidangan di pengadilan negeri, penerima kuasa berhak untuk menghadap dan berbicara di hadapan semua instansi, khususnya di muka persidangan pengadilan negeri, serta di hadapan pejabat kepolisian, kejaksaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penerima kuasa juga berwenang menerima dan mempelajari surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, serta mengajukan maupun menolak bukti-bukti dan saksi-saksi, baik yang memberatkan maupun meringankan, termasuk saksi ahli. Selain itu, penerima kuasa berhak membuat dan menyampaikan surat pembelaan, tanggapan atas replik jaksa penuntut umum, serta melakukan segala upaya hukum yang diizinkan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, pada tahap upaya hukum, penerima kuasa berwenang mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi apabila putusan pengadilan negeri dianggap merugikan kepentingan pemberi kuasa. Mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung apabila putusan pengadilan tinggi juga dirasa merugikan, serta mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung apabila ditemukan bukti baru atau novum atau alasan sah lainnya sesuai hukum. Penerima kuasa juga berhak menerima serta menyampaikan salinan putusan dari setiap tindakan pengadilan, melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya yang dianggap perlu dan penting untuk membela kepentingan pemberi kuasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dengan memberikan hak retensi dan hak substansi baik sebagian maupun seluruhnya kepada penerima kuasa. Demikian yang mulia. Baik, dicatat oleh Panitera. Kepada jaksa penuntut umum, dipersilakan membaca surat dakwaan. Terima kasih yang mulia, kami akan membacakan surat dakwaan nomor PDM strip 45 Bandar Lampung 11-2024 dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan pencurian dengan kekerasan. Dengan ini, mendakwa nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Melati 45 Bandar Lampung. Dengan dakwaan ke-1 primer pasal 340 KUHP bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekiranya pukul 19.00 waktu Indonesia Barat pada waktu lain yang masih dapat ditentukan secara pasti bertempat di kos korban, yaitu kosan Putri Melati Indah yang beralamat di Jalan Pulau Damar
nomor 17, Kelurahan Waihalim Permai, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban Bebek umur 19 tahun, mahasiswa Universitas Bumi, dengan uraian perkara sebagai berikut. Bahwa berdasarkan motif iri dan kebutuhan ekonomi, terdakwa telah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya sebagai bagian dari persiapan untuk melancarkan aksinya. Sesampainya di kosan korban, terdakwa mengambil pisau lipat tersebut dari jok motornya dan memasukkannya ke saku celana. Niat jahat terdakwa ini diperkuat fakta bahwa perbuatan tersebut terinspirasi dari film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksinya. Perbuatan mana telah menunjukkan niat dan perencanaan awal untuk melakukan kejahatan, dan terdakwa memiliki waktu cukup untuk berpikir sebelum bertindak. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa datang ke kamar kos korban dan sempat berbincang selama 15 menit. Terdakwa kemudian meminta korban meminjamkan uang sebesar 5 juta rupiah untuk melunasi hutang-hutangnya, bahwa korban menolak permintaan terdakwa sehingga menambah kekecewaan dan memperkuat niat terdakwa yang sudah menyimpan pisau, dan saat itulah terdakwa mengambil kesempatan untuk melancarkan aksinya. Bahwa terdakwa kemudian berpura-pura hendak pulang, lalu secara tiba-tiba mengeluarkan pisau dari saku celananya dan menusuk korban berulang kali di bagian leher, dada, dan juga perut. Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja setelah terdakwa memiliki waktu berpikir dan mempersiapkan diri, sehingga memenuhi unsur-unsur dengan rencana terlebih dahulu. Bahwa korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa tetap melakukan perbuatan penikaman berulang kali hingga korban tumbang dan meninggal dunia di tempat. Bahwa setelah memastikan korban meninggal, terdakwa dengan maksud untuk menghilangkan jejak kejahatan, kemudian membungkus jenazah korban dengan plastik besar dan spray, memberinya bahan pengawet, serta menyemprotkan pewangi agar tidak tercium bau. Bahkan setelah itu, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook Pro warna silver 13 inci, 1 unit ponsel iPhone 13 Pro warna hitam, dompet berisi uang tunai sebesar 2.500.000, kartu ATM, KTP, dan SIM milik korban. Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa untuk melunasi hutang, dengan total kerugian korban diperkirakan sebesar Rp10.500.000. Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan telah direncanakan terlebih dahulu. Telah memenuhi unsur-unsur pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Selanjutnya dakwaan kedua subsidiar. Pasal 365 KUHP, bahwa apabila perbuatan terdakwa tidak dapat dibuktikan sebagai pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer, maka perbuatan terdakwa tersebut setidak-tidaknya telah memenuhi unsur pasal 365 ayat 3 KUHP, yaitu barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian, atau apabila kekerasan itu menyebabkan orang mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Karena terbukti setelah melakukan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang korban berupa laptop, ponsel, dan uang tunai. Berdasarkan uraian tersebut, perbuatan terdakwa ayam diancam pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan ke-1 primer pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Dakwaan kedua subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Baik, pembacaan dakwaan telah selesai. Kami persilakan penasihat hukum terdakwa apabila ingin mengajukan eksepsi. Terima kasih Yang Mulia. Dengan ini kami mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagai berikut. Dasar eksepsi atau keberatan.
Yang pertama yaitu keberatan formil, di mana surat dakwaan kabur. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP. Namun, uraian yang disajikan hanya berupa persiapan, membawa pisau, dan motif iri juga ekonomi. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas, mengandung adanya rentan waktu yang cukup bagi terdakwa untuk menimbang, mengambil keputusan dengan tenang, dan tanpa dipengaruhi emosi sesaat. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana terdakwa secara matang memutuskan untuk membunuh korban, atau niat dan keputusan secara final. Hal ini menyebabkan dakwaan tidak memenuhi syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena uraian dakwaan tidak memenuhi ketentuan formil tersebut. Maka dakwaan menjadi kabur dan batal demi hukum. Selanjutnya, identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut adanya pengambilan laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Namun JPU gagal menguraikan secara terpisah unsur kekerasan dan unsur niat untuk menguasai barang tersebut. Unsur utama pasal 365 KUHP. Perbuatan mengambil tersebut hanya disajikan seolah-olah sebagai motif yang melekat pada pembunuhan, bukan sebagai tindak pencurian dengan kekerasan yang berdiri sendiri. Karena unsur-unsur atau kekerasan dan niat mengambil dalam dakwaan pasal 365 KUHP tidak diuraikan secara tegas, terdakwa kesulitan membela diri sehingga dakwaan ini dianggap kabur. 2. Keberatan material. Unsur perencanaan pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana pasal 338 KUHP. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentang waktu yang cukup antara niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan yang dilakukan dengan ketenangan sesuai pasal 340 KUHP mensyaratkan adanya proses menimbang-nimbang sebelum bertindak. Menyimpan pisau di motor bukanlah serta-merta dapat dipandang sebagai persiapan untuk membunuh, karena pisau lipat dapat merupakan barang pribadi atau alat serbaguna yang biasa dibawa. Aksi penusukan yang terjadi ketika terdakwa hendak pulang setelah mengobrol merupakan tindakan spontanitas yang tidak menunjukkan adanya perencanaan matang sebagaimana pasal 340 KUHP. Motif iri dan ekonomi bukan berarti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan pembunuhan dilakukan karena motif iri dan faktor ekonomi. Motif hanya menjelaskan latar belakang, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adalah bukti nyata adanya tenggang waktu bagi pelaku untuk berpikir, menimbang, dan memutuskan kehendak untuk membunuh secara tenang atau perencanaan. Oleh karena itu, motif iri dan ekonomi tidak dapat dijadikan dasar untuk menuduhkan terdakwa melakukan pembunuhan berencana. Berdasarkan uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM strip 45-11-2025 Pengadilan Negeri Bandar Lampung batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, juga lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian nota keberatan eksepsi ini kami penasihat hukum akukan dan bacakan pada persidangan hari ini 29 Maret 2024. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu demi hukum dan hak asasi terdakwa yang dilindungi oleh undang-undang. Demikian Yang Mulia. Yang Mulia, terhadap eksepsi penasihat hukum kami menyatakan bahwa dakwaan telah disusun jelas, cermat, dan lengkap. Seluruh unsur pasal telah diuraikan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, kami memohon Majelis Hakim menolak eksepsi. Baiklah, menimbang bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa telah dipelajari Majelis Hakim, maka amar putusan sela adalah Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara pidana pada tingkat pertama
dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana di bawah ini dalam perkara terdakwa nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2000, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Terdakwa ditahan oleh penyidik Polri pada Kepolisian Sektor Bandar Lampung dengan jasa penahanan rutan sejak 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024. Terdakwa diperpanjang oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negara Bandar Lampung dengan jenis penahanan rutan sejak 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024. Terdakwa ditahan oleh penuntut umum pada 15 Maret 2024 sampai dengan 22 Maret 2024. Terdakwa ditahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan jenis penahanan rutan sejak 23 Maret 2024 sampai dengan 4 April 2024. Terdakwa yang didampingi oleh kuasa hukumnya, Putri Ajeng Oktariani SH, Tim Penasehat Hukum Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Jack Kastanya SH dan rekan, beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 45, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024. Pengadilan Negeri Bandar Lampung telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandar Lampung nomor 154 pen titik pidana garing 4 garing 2024 garing Pengadilan Negeri Bandar Lampung tertanggal 11 April 2024 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung nomor 124 garing pen titik pidana garing 4 garing 2024 garing Pengadilan Negeri Bandar Lampung tertanggal 14 April 2024 tentang penetapan hari sidang. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor registrasi perkara PDM strip 45 garing 111 garing 2024 garing Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Pembacaan surat eksepsi dan nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 29 Maret 2024 dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi hukum terdakwa tanggal 15 Maret 2024. Telah mendengar keterangan dari penasihat hukum terdakwa dari persidangan mengenai eksepsi yang diajukan, pendapat Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 340 KUHP serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan, dan juga bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal yang didakwakan, sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B dan huruf A, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan, serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana lebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, bahwa oleh karena itu eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas haruslah ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku, mengadili 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor registrasi perkara PDM strip 45 garing 11 garing 2024 garing Pengadilan Negeri Bandar Lampung telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Menetapkan agar perkara ini dilanjutkan. 5. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Baik, sidang perkara nomor PDM strip 45 garing 11 garing 2024 garing Pengadilan Negeri Bandar Lampung kami lanjutkan. Majelis akan memasuki
acara pembuktian, kepada penuntut umum dipersilakan menyampaikan surat pembuktian. Baik Yang Mulia, kami akan membacakan surat pembuktian. Berdasarkan laporan polisi nomor LP-B-150-11-2024-SPKT-Polres Metro Bandar Lampung, dengan ini kami sampaikan hasil penyidikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan rincian sebagai berikut. 1. Fakta kejadian atau kronologi. Pembunuhan terjadi pada hari Rabu 2 Februari 2024 bertempat di indikos korban, kosan Putri Melati Indah yang beralamat di Jalan Pulau Damar nomor 17, Kelurahan Waihalim Permai, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung. Pelaku atas nama Ayam ditangkap oleh Polres Metro Lampung pada hari Jumat 4 Februari 2024. Keduanya adalah teman karib dan rekan sesama mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi. Jenazah korban ditemukan setelah kurang lebih 2 minggu tanpa kabar. Keluarga korban mendatangi indekos dan setelah menghubungi pemilik kos, kamar berhasil dibuka. Jenazah korban ditemukan terbungkus plastik besar, dilapisi spray kasur, serta ditaburi pengawet dan wewangian. Diduga untuk menunda proses pembusukan. Yang kedua yaitu bukti-bukti dan hasil penyidikan. Pertama, barang bukti yang ditemukan dan disita. Kode BB1, 1 unit MacBook milik korban yang diambil pelaku. Kode BB2, 1 unit ponsel milik korban yang diambil pelaku. Kode BB3, 1 buah dompet milik korban yang diambil pelaku. Kode BB4, 1 unit pisau lipat. Senjata yang digunakan pelaku untuk menusuk korban. Kode BB5, plastik besar, spray kasur, dan bahan pengawet atau wewangian digunakan pelaku untuk membungkus jenazah korban dan menghilangkan bau. Kode BB6, hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti yang menguatkan kehadiran dan tindakan pelaku di TKP. Kode BB7, pakaian korban dan pelaku yang terdapat bercak darah. Lalu selanjutnya yaitu modus operandi dan motif pembunuhan, yang mana berdasarkan pemeriksaan dan juga bukti-bukti yang dikumpulkan, kepolisian menetapkan bahwa pembunuhan didorong oleh faktor iri hati dan faktor ekonomi. Pelaku iri terhadap kesuksesan yang dimiliki korban, juga pelaku terlilit masalah keuangan, termasuk pembayaran kos dan hutang pinjaman online atau pinjol, dan terkait dengan persiapan atau premeditasi sebagai berikut. Pelaku menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya sebelum tiba di kosan korban, dan sebelum melakukan aksinya, pelaku menyatakan terinspirasi dari film Narcos di Netflix yang menunjukkan adanya perencanaan. Dengan proses eksekusi sebagai berikut. Pertama, pelaku tiba di kosan korban, mengambil pisau lipat dari motornya dan menyimpan di saku celananya. Lalu pelaku dan korban sempat mengobrol di dalam kamar kos. Ketika pelaku berpura-pura hendak pulang, ia langsung mengeluarkan pisau dari kantong celananya dan menusuknya ke badan korban. Sebagai perlawanan dan hasil, korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan pelaku. Pelaku kemudian menikam leher dan dada korban berulang kali hingga korban meninggal dunia. Yang mana kesimpulan hukum sementara berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan, perbuatan pelaku, yaitu atas nama Ayam, patut diduga melanggar ketentuan dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Demikian surat pembuktian atau pemberitahuan hasil penyidikan ini dibuat dan untuk ditindaklanjuti. Demikian Yang Mulia. Baik, surat pembuktian telah dibacakan. Majelis akan melanjutkan ke pemeriksaan saksi. Kepada penuntut umum, silakan hadirkan saksi pertama. Hadir Yang Mulia, saksi 1 dari pihak keluarga korban. Kepada saksi berdiri, apakah saudara bersedia disumpah menurut agama saudara? Baik, silakan duduk. Kepada penuntut umum, dipersilakan memeriksa saksi. Baik, saksi jelaskan kepada majelis kapan terakhir saudara berkomunikasi dengan korban. Kami terakhir berkomunikasi sekitar 2 minggu sebelum menemukan jenazah. Apa yang membuat saudara mendatangi indikos korban? Karena korban tidak bisa dihubungi dan tidak memberi kabar sama sekali. Ceritakan bagaimana kondisi saat saudara membuka kamar kos. Kamar baunya menyengat, berantakan, dan kami menemukan jenazah dibungkus plastik besar. Apakah saudara mengetahui hubungan antara korban dan terdakwa Ayam? Mereka teman dekat, satu jurusan. Baiklah, cukup Yang Mulia.
Izin yang mulia, saudara saksi, apakah saudara pernah melihat sendiri korban dan terdakwa bertengkar? Tidak pernah. Apakah saudara berada di tempat kejadian saat peristiwa terjadi? Tidak. Cukup yang mulia. Baik, keterangan saksi 1 telah dicatat. Penuntut umum silakan hadirkan saksi berikutnya. Hadir yang mulia, saksi kedua yaitu tetangga kos korban. Kepada saksi dipersilakan maju ke depan. Saudara saksi, apakah bersedia disumpah menurut agama saudara? Bersedia yang mulia. Baiklah, silakan duduk. Penuntut umum dipersilakan memeriksa saksi. Saudara saksi, apakah saudara mengenal korban? Ya, saya tinggal di kos sebelah kamar korban. Pada hari sekitar waktu kejadian, apakah saudara melihat seseorang datang ke kamar korban? Ya, saya melihat terdakwa, saudara Ayam, datang pada sore hari. Apakah saudara melihat atau mendengar adanya keributan? Tidak yang mulia, saya tidak mendengar pertengkaran apapun. Apakah saudara melihat orang lain selain korban dan terdakwa di sekitar kos dalam beberapa hari itu? Hanya satu orang, teman mereka bernama Beruang, tapi saya tidak melihat kejadian apapun saat itu. Apakah saudara mengenali terdakwa dengan jelas? Ya, saya kenal mereka, sering datang bersama. Baiklah, cukup yang mulia. Izin yang mulia, saudara saksi, apakah ketika saudara melihat terdakwa datang, apakah saudara mengetahui apa yang dibicarakan antara korban dan juga terdakwa? Tidak, saya tidak tahu. Saudara tidak melihat adanya keributan. Apakah saudara juga melihat langsung peristiwa penusukan? Tidak, saya tidak melihat apapun. Apakah benar saudara hanya melihat terdakwa masuk, tetapi tidak melihat terdakwa keluar? Saya tidak memperhatikan saat terdakwa keluar. Cukup yang mulia. Baik, keterangan saksi 2 telah dicatat. Penuntut umum, apakah masih ada saksi lain yang akan dihadirkan? Cukup yang mulia. Baiklah, penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksinya. Selanjutnya, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang akan diajukan? Ada yang mulia, kami menghadirkan saksi meringankan bernama Saudari Angin, teman dekat terdakwa. Kami mohon agar saksi diperiksa. Baik, kepada saksi dipersilakan maju. Saudara saksi, apakah bersedia disumpah menurut agama saudara? Bersedia yang mulia. Silakan duduk. Kepada penasihat hukum dipersilakan memeriksa saksi. Saudara saksi, apa hubungan saudara dengan terdakwa? Saya teman dekat terdakwa sejak semester pertama, kami satu jurusan. Menurut saudara, bagaimana sifat terdakwa dalam keseharian? Setahu saya, terdakwa orangnya pendiam, tidak pernah bertengkar, dan tidak pernah berbuat kriminal. Apakah saudara mengetahui kondisi ekonomi terdakwa sebelum kejadian? Ya, terdakwa sering kesulitan ekonomi, dia terlambat bayar kos dan punya pinjaman online. Apakah saudara pernah melihat terdakwa memiliki niat jahat atau merencanakan kejahatan sebelumnya? Tidak pernah sama sekali yang mulia. Dalam BAP saudara, apakah keterangan saudara konsisten dengan yang saudara sampaikan hari ini? Benar, sesuai dengan BAP saya, tidak ada yang berubah. Cukup yang mulia. Izin yang mulia, saudara saksi, apakah saudara berada di tempat kejadian saat peristiwa berlangsung? Tidak. Atau apakah saudara melihat terdakwa sebelum atau setelah kejadian? Tidak melihat langsung. Jadi keterangan saudara berdasarkan pengetahuan umum tentang terdakwa, bukan mengenai kejadian pembunuhan itu sendiri? Iya, benar. Baiklah, cukup yang mulia. Baik, keterangan saksi meringankan telah dicatat. Apakah dari pihak penasihat hukum masih ada saksi lain? Baik, apabila tidak ada saksi dan kedua belah pihak, maka majelis akan melanjutkan ke pemeriksaan barang bukti. Kepada penuntut umum dipersilakan mengajukan barang bukti. Terima kasih yang mulia, kami mengajukan barang bukti sebagaimana tercantum dalam berita acara penyitaan dan daftar barang bukti perkara ini sesuai surat pembuktian yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang mana barang bukti yang ditemukan dan disita yaitu kode BB1, 1 unit MacBook milik korban yang diambil pelaku, kode BB2, 1 unit ponsel milik korban yang diambil pelaku, kode BB3, 1 buah dompet milik korban yang diambil pelaku, kode BB4, 1 unit pisau lipat, senjata yang digunakan pelaku untuk menusuk korban, kode BB5, plastik besar, spray kasur, dan bahan pengawet atau wewangian digunakan pelaku untuk membungkus jenazah korban dan menghilangkan bau, kode BB6, hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti yang menguatkan kehadiran dan tindakan pelaku di TKP, kode BB7, pakaian korban dan pelaku yang terdapat bercak darah. Baik, apakah barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum benar sesuai dengan yang disita penyidik?
Benar Yang Mulia. Kepada penasihat hukum, apakah ada keberatan atas barang bukti yang diajukan? Tidak keberatan Yang Mulia. Kepada penuntut umum, apakah rekaman CCTV akan diputar di persidangan? Iya Yang Mulia. Baik, rekaman CCTV telah diputar dan dicatat. Pemeriksaan saksi dan seluruh alat bukti telah selesai. Dengan demikian, tahap pembuktian dinyatakan ditutup. Jaksa penuntut umum, apakah saudara telah siap untuk membacakan surat tuntutan? Baik Yang Mulia, surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM strip 45 garing 11 garing Pengadilan Negeri Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dengan identitas terdakwa, nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung, 12 Januari 2000, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, kebangsaan Indonesia, agama Islam. Dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan primer, melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, menyatakan barang siapa dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dan dakwaan subsidiar melanggar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, menyatakan perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan korban mati. Selanjutnya, fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar korban Bebek, umur 19 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan juga dada. Kedua, bahwa benar terdakwa Ayam, umur 23 tahun, adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan para saksi penghuni kos. Ketiga, bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Keempat, bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, dompet, dan juga ponsel. Selanjutnya, bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Selanjutnya, yang terakhir, bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos di Netflix sebelum melakukan perbuatannya. Analisis yuridis. Jaksa penuntut umum akan membuktikan dakwaan primer pasal 340 KUHP, dalam hal ini pembunuhan berencana, unsur pasal 340 KUHP yaitu 1. Barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian di persidangan, terbukti unsur ini merujuk kepada terdakwa Ayam. 2. Dengan sengaja, berdasarkan kronologi dan pembuktian, sikap batin terdakwa adalah kehendak untuk menghilangkan nyawa korban, dalam hal ini Bebek, dan mengetahui bahwa perbuatannya akan menghilangkan nyawa tersebut. Kesengajaan ini terlihat dari tindakan terdakwa yang menyimpan pisau lipat di jok motornya sebelum berangkat dan membawanya masuk ke kamar korban, menunjukkan niat jahat yang diarahkan pada perampasan nyawa. Ketiga, dan dengan rencana lebih dahulu. Berdasarkan kronologi dan pembuktian, terbukti adanya 3 tahap dalam merumuskan rencana, yaitu memutuskan kehendak, niat timbul dari rasa iri dan masalah ekonomi, serta terinspirasi dari film Narcos. Selanjutnya, adanya waktu yang cukup untuk memikirkan niatnya. Terdakwa telah menyimpan pisau lipat di jok motornya, lalu mengambilnya dan sempat mengobrol dengan korban sebelum melancarkan aksinya. Pelaksanaan kehendak. Terdakwa menusuk korban berulang kali secara tiba-tiba ketika berpura-pura hendak pulang. Dan selanjutnya, adanya persiapan pisau dan jeda waktu antara niat timbul, persiapan, dan pelaksanaan, serta cara perbuatan yang licik atau berpura-pura hendak pulang, membuktikan perencanaan yang matang. Keempat, merampas nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa menusuk pisau lipat ke leher dan dada korban berulang kali dan mengakibatkan korban Bebek meninggal dunia. Hal ini dikuatkan oleh visum dan fakta-fakta persidangan.
Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 1. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa telah merampas nyawa orang lain, yaitu teman karibnya sendiri, dengan cara yang keji dan terencana. Tindakan terdakwa berupaya menutupi dan menghilangkan jejak kejahatannya dengan cara membungkus jasad korban dengan plastik dan spray, menaburi pengawet, dan mengambil barang berharga milik korban. Perbuatan terdakwa dilakukan karena motif yang sepele, yaitu iri hati dan masalah ekonomi. Terdakwa telah menyebabkan duka mendalam bagi keluarga korban, dan terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di awal proses penyidikan, serta terdakwa tidak menunjukkan penyelesaian yang sungguh-sungguh. 2. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Tuntutan. Berdasarkan uraian fakta dan analisis yuridis yang telah dibacakan, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam berupa pidana penjara selama 20 tahun, menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, berupa 1 unit laptop, berupa 1 buah dompet, berupa 1 unit ponsel, berupa plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 24 Juli 2024. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum atas pembacaan surat tuntutannya. Sidang pada hari ini selesai. Kami memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyusun dan menyampaikan nota pembelaan. Sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2024 dengan agenda pembacaan pleidoy. Sidang dinyatakan ditutup.